Dapat diketahui dari aura membunuh yang begitu pekat bahwa ternyata orang yang menyerang pasukannya adalah raja dari kota pembantaian yang kini menuntut balas karena tempatnya dulu pernah Hulena dan Tangsen hancurkan. Pertarungan pun tidak terelakkan. Sayangnya Hulena bersama pasukannya yang mana terdapat 6 Mastro di level 80-an masih tidak sanggup untuk menandingi musuh. Satu persatu pengawal Hulena pun akhirnya mati dengan cara yang sangat mengenaskan, yaitu serangan puluhan kelelawar yang menghisap darah mereka sampai kering. Di sisi lain, ketika sedang melewati hutan pertarungan bintang, Tangsen dapat merasakan sebuah kejanggalan dan untuk berjaga-jaga, ia segera menyembunyikan Shou ke tempat yang aman. Ia melihat mayat yang berserakan di mana-mana seperti sebuah bekas pertempuran. Tercium juga aroma darah yang begitu pekat di udara, namun anehnya tidak ada bekas darah sedikit pun di tubuh mereka. Ia juga dapat merasakan kalau kekuatan Palu Hao Tian dan medan dewa pembunuhnya seakan bereaksi serta ditekan oleh kekuatan yang sama namun jauh lebih kuat. Bahkan aura dewa lautnya pun juga tidak bisa sepenuhnya membersihkan ataupun memutus reaksi yang berlangsung. Dari pengamatannya menggunakan mata iblis ungu, Tangsen menduga kuat kalau ini pasti perbuatan dari Mastro yang bahkan lebih hebat dari seorang Feng Hou Doluo. Di tengah keheranannya, tiba-tiba dari arah depan terdengar suara teriakan seorang wanita yang tidak asing sehingga Tangsen bergegas datang untuk memeriksanya. Dan benar saja, ternyata suara itu berasal dari pertarungan Hulena. Dan beruntung Tangsen datang tepat waktu sehingga nyawa calon penerus Kaisar Roh Pelindung tersebut bisa terselamatkan. Tangsen pun langsung dapat menyadari kalau orang di hadapannya adalah sang raja kota pembantaian yang juga telah mengunci kekuatan dewa pembunuh miliknya. Sebelum jatuh pingsan, Hulena sempat meminta Tangsen agar segera lari, meski ia masih memanggilnya dengan nama Tangyin. Sang raja kota pembantaian kemudian mengatakan tujuannya datang mencari mereka adalah untuk menuntut balas atas hancurnya kota pembantaian dan juga untuk meminta obat penawar kepada Tangsen karena sesaat sebelum meninggalkan jalur neraka, Tangsen memang sempat memasukkan salah satu tanaman obatnya yang sangat beracun untuk mencemari seluruh kota pembantaian. Namun bukannya merasa bersalah, Tangsen justru merasa sangat bangga telah melakukan hal tersebut karena menurutnya kota pembantaian adalah tempat terkutuk penuh dengan kejahatan yang memang pantas untuk dimusnahkan. Pembicaraan yang semakin memanas pun membuat pertarungan antar keduanya tidak terhindarkan. Tangsen merilis teknik roh kelima tombak kaisar biru perak untuk menyerang raja kota pembantaian, namun sebelum sempat mendarat tiba-tiba serangannya tersebut lenyap begitu saja ketika memasuki medan milik musuh. Medan milik raja kota pembantaian adalah versi yang jauh lebih kuat dari medan dewa pembunuh milik Tangsen yang disebut dengan medan pembantaian. Kemampuan utama dari medan pembantaian adalah meniadakan segala macam teknik cincin roh. Dengan kemampuan ini jugalah ia sanggup menyegel sementara teknik roh dari siapa saja yang memasuki kota pembantaian, termasuk Tangsen dan Hulena waktu itu yang datang untuk menerima ujian. Sebagai peringatan terakhir, raja kota pembantaian meminta Tangsen untuk segera memberikan obat penawarnya dan ia akan membiarkan jasa Tangsen agar tetap utuh. Namun Tangsen justru menantangnya dengan mengatakan bahwa tidak ada obat penawar untuk semua jenis racun miliknya. Meskipun semua teknik dari cincin rohnya telah disegel, Tangsen masih bisa menggunakan teknik bertarung sekte tang langkah bayangan hantu yang dikombinasikan dengan serangan mematikan dari teknik tulang roh kapak Hiu Orca. Namun tidak disangka serangan tersebut masih dapat ditahan dengan mudah, membuatnya menjadi orang kedua setelah bos Saisi yang mampu melakukannya. Dalam situasi ini, medan dewa pembunuh tidak bisa digunakan. Teknik cincin roh telah disegel dan teknik tulang roh juga tidak mempan. Namun masih ada kemampuan medan kaisar biru perak, terlebih lagi karena ini adalah lingkungan hutan sehingga medan jenis tumbuhan pasti akan menjadi semakin kuat. Sayangnya itu juga masih belum cukup untuk mengalahkan sang raja kota pembantaian yang mengklaim bahwa medan miliknya adalah yang paling keras di dunia. Situasi ini pun akhirnya memaksa Tangsen untuk menggunakan kartu asnya, apalagi kalau bukan kekuatan dari Trisula Dewa Laut. Siap kembali beradu pukulan melawan Tangsen, raja kota pembantaian mengeluarkan sebuah senjata yang pasti sudah tidak asing lagi, yaitu roh pelindung tipe alat terkuat Palu Hao Tian. Tentunya Palu Hao Tian masih belum sebanding dengan senjata dewa milik Tangsen. Untuk itu ia merilis sebuah pedang dewa karena ternyata raja kota pembantaian juga sama seperti Tangsen, yaitu merupakan penerus salah satu dewa yang bernama Dewa Asura. Dan benar saja, ketika dua senjata dewa saling beradu, terlihat kekuatan tekanan yang seimbang.